Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Assalamualaikum, apa kabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali Ambar ya Ustaz. Ya. Kita kali ini berbincang-bincang tentang zakat Ustaz. Ya, baik itu. Ya. Boleh sedikit ceritakan Ustaz untuk pertama ini bagaimana perkembangan dan perjalanan Basnas Kabupaten Bengkalis ini Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku Idris. Ya. Jadi dulu kami dilantik ya, Komisioner Basnas Kabupaten Bengkalis bulan Februari 2017. 2017 ya. Kita flashback ke belakang. Dulu namanya kan Basda. Basda ya. Basda, Badan Amil Zakat Daerah ya. Daerah. Bahwa yang dilakukan oleh Basda itu sangat baik, memang belum maksimal. Jadi indikatornya tadi pengumpulan ketika itu 265 juta 265 per tahun juta. Yang bisa dikumpulkan oleh Basda. Menurut saya ada beberapa hal ya. Salah satunya mungkin barangkali belum maksimalnya sosialisasi ke ceruk-ceruk kampung. Namun kita tetap memberi apresiasi kepada orang-orang tua kita sebelumnya. Ya gitu. Alhamdulillah 2017 perkembangan itu sangat signifikan ya. Dari 265 juta 2016 naik sampai 300% menjadi 800 juta ya kan. Luar biasa Ustaz. Nah, dengan kenaikan itu juga kami Basnas Kabupaten Bengkalis mendapat Basnas Award, Basnas RI kan. Basnas Award ya. Masuk Basnas Award yaitu dengan dua kategori. Pertama, pertumbuhan pengumpulan terbaik. Yang kedua, terbaik ya. Pertumbuhannya. Tapi tidak menjadi pemenang. Jadi 5 kategori ya. Kategori. Tapi saya waktu itu berangkat ke Jakarta karena ada undangan. Ya. Yang kedua, pelaporan keuangan terbaik, masuk nominasi juga. Namun ya belum bernasib baik, tidak jadi pemenang. Tapi kami bersyukur, alhamdulillah. Jadi Ustadz, bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya Basnas sekarang di Kabupaten Bengkalis? Ya, awalnya memang masyarakat belum mengenal luas di Basnas ini. Mereka masih mengatakan masih Basarnas. Basarnas ya. Namanya kan tak jauh tuh, Basnas dengan Basarnas. Ya, tapi kita pelan-pelan ya, sosialisasi melalui media cetak, media elektronik, ya sosialisasi terus ya. Sosialisasi melalui Facebook, Instagram, bahkan YouTube. Jadi beransur masyarakat itu sudah kenal dengan Basnas. Apalagi program-program yang spektakuler. Ya. Ini kan ternyata program Basnas itu sangat bagus, ya kan. Kita melihat tren dari pengumpulan Basnas Kabupaten Bengkalis, tentu kan di Basnas kita kenal dengan pendistribusian dan pendayagunaan. Ya. Program pendistribusian dan pendayagunaan apa yang dilakukan Basnas Bengkalis, Ustaz? Ya. Pendistribusian dan pendayagunaan ya. Pendayagunaan bidang ekonomi. Bidang ekonomi kita memberikan stimulan untuk masyarakat duafa yang berhak menerimanya sesuai ketentuan. Ya, ada kelompok, ada perorangan. Seperti kelompok usaha kecil, kemudian pertanian. Apalagi kita daerah pesisir itu juga tak selepas dari perikanan. Ya, untuk nelayan-nelayan kita berdayakan mereka. Sifatnya pemberdayaan ya. Pemberdayaan mereka. Kemudian juga ada juga bidang pendidikan anak-anak asuh Basnas. Sampai hari ini sudah lebih kurang 29 orang kita biayai mereka didikan secara full beasiswa ya. Baik yang di Jawa maupun ya. Di Riau. Basnas Bengkalis di atas kan ada Basnas Provinsi Riau nih, ya, ada Basnas Indonesia. Kalau sinergisitas antara Basnas Provinsi Riau dengan Basnas Kabupaten Bengkalis seperti apa, Ustaz? Ya, terutama dalam penyaluran zakat. Penyaluran zakat ya, pendayagunaan ya. Kami sekali lagi terima kasih, memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan. Saya sebutlah Dr. Pak Adwar Aziz yang hari ini beliau sakit ya, tentu kita doakan ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Kemudian Dr. Saidul Amin selaku ketua sekarang ya. Kemudian Dr. Rihanan, kemudian Muhammad Erwin ya. Telah memberikan support ke Basnas Bengkalis, khususnya Basnas Kabupaten Bengkalis. Ya, saya ingat betul tahun sebelum-sebelumnya 250 juta, ada 50 juta.
Untuk tahun 2020 ini 300 juta. 300 juta pemberdayaan ya. Pemberdayaan itu kami bagi kelompok-kelompok. Ya. Nah, yang kami sangat apresiasi lagi, ternyata ada program dari Basnas Provinsi Pulau Zakat. Pulau Zakat Dikhususkan untuk Pulau Rupat. Menurut kami ini bisa dijadikan pilot project ya untuk meyakinkan para muzaki kita dan masyarakat luas ternyata program Basnas seperti ini. Jadi kita pendaya gunakan di bidang ekonomi di Pulau Zakat tadi ya. Pulau Zakat tadi, Pulau Rupat. Khususnya nelayan-nelayan kita berdayakan ya. Kemudian bidang pendidikan nanti kita buat mungkin pondok pesantren Basnas atau Baitul Quran Basnas yang hari ini sudah kami konsep ya, dengan sederhana baru. Kemudian ada juga bidang dakwah ya. Bidang dakwah ini kami rekrut ya, open recruitment secara luas kemarin, memang khusus untuk ustazah yang berdomisili di Rupat karena lebih efektif dan efisien untuk menyampaikan dakwah. Kan hari ini gini, Rupat ini kan banyak juga narkoba yang masuk dari negeri seberang. Bisa jadi ya kita bisa sinergi dengan pihak berwajib, kemudian dai-dai kita, dai pesisir Basnas namanya. Jadi kita support mereka. Jadi kalau sejauh ini Ustaz, bagaimana sih peran pemerintah khususnya di Basnas Bengkalis? Ya, alhamdulillah kita juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah kita Bengkalis ya. Dukungan moralnya ya, materialnya. Kemudian ya kita hari ini sudah ada Perda nomor 3 tahun 2018 tentang Perda pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Kemudian dikeluarkan lagi Perbub nomor 2 tahun 2020 tentang teknis pelaksanaan Perda tadi. Nah, tapi kami lihat untuk setakat ini, kata orang Melayu ya, masih belum maksimal karena APBD kita kan kemarin sampai 3 triliun, tapi zakat yang masuk itu masih kecil gitu, tidak sesuai keinginan dan harapan kami. Jadi kami minta kepada pemerintah, khususnya kepada pemimpin kami, ya tolong ini lagi dimaksimalkan lagi ya kan, untuk pertumbuhan pengumpulan zakat. Karena ini kan kita Basnas ini kan lembaga pemerintah ya, yang non struktural ya. Akhirnya kan kita tujuan salah satu hikmah zakat itu memberi ya atau memutus ruang kesenjangan ya, kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin. Nah, kita biar setara lah ya. Dari zakat itu bisa. Baik, terakhir Ustadz, bagaimana harapan Ustadz terhadap pemerintah dan masyarakat sendiri terkait Basnas yang ada di Kabupaten Bengkalis? Kami kepada pemerintah mohon dukungan ya, dukungan penuh kepada Basnas. Basnas ini saya katakan badan ya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, PP Nomor 14 Tahun 2014 itu jelas bantuan ya, harus dana APBN, APBD misalnya. Kemudian kepada muzaki, semua orang-orang yang diberi oleh Allah kelebihan rezekinya berzakat melalui Basnas. Ya, badan khusus Bengkalis. Nah, badan resmi nih ya, badan resmi pemerintah. Nah, jelas pelaporannya ya, kemudian auditnya, pertanggungjawabannya. Nah, kita kan tiap 6 bulan sekali itu. Kemudian untuk orang-orang masyarakat khususnya mustahik penerima, mudah-mudahan mereka-mereka ini bisa kita berdayakan ekonominya, kita angkat derajatnya ya, kesetaraan ekonomi mereka. Kan ada salah satu misi kami merubah status mustahik penerima zakat ya, menerima manfaat gitu kan, atau menerima zakat menjadi muzaki. Mereka berzakat tentunya ke Basnas ya. Intinya Ustaz ya. Ya, minimal mereka menjadi munfi, orang yang berimpak ke Basnas. Jadi pada dasarnya kan menurut kami budaya memberi itu sebetulnya lebih baik daripada budaya menerima. Nah, inilah kita dorong ya kan. Oke. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Sama-sama. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang santai kita dengan Ketua Basnas Kabupaten Bengkalis, Ustaz Ali Ambar.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.